나 죽으면 아까처럼 그렇게 울 거야? 당연하지. 뭐라고? 사랑한다고. 혜인이 보호자는 내가 할 테니까. Hyunwoo yang melihat mobilnya tertabrak truk sangat cemas dan dengan cepat berusaha memecahkan kaca mobil untuk menyelamatkan Hae-in. Api sangat cepat menyebar. Dengan tangan kosong, akhirnya ia berhasil memecahkan kaca tersebut. Tiba-tiba, Hae-in memanggil Hyunwoo dari kejauhan. Hyunwoo yang melihat Hae-in baik-baik saja langsung memeluknya dan menangis sejadinya. Keduanya ke rumah sakit untuk mengobati tangan Hyunwoo yang terluka. Di sisi lain, Hae-in merasa beruntung karena Dewi Fortuna benar-benar berada di sisinya saat ini. Tepat sebelum kejadian, saat Hae-in menunggu Hyunwoo di mobil, ia melihat penjual daun semanggi berdaun 4, sehingga ia keluar dari mobil untuk membelinya. Setelah melihat Hyunwoo yang menangis sejadinya, kini Hae-in berpikir bahwa ia tak boleh membiarkan Hyunwoo seperti itu lagi. Hae-in tak mau membuat orang lain ingin memeluk Hyunwoo saat ia menangis. Hae-in bertekad untuk tetap hidup dan tak ingin kehilangan satu sama lain. Ia memutuskan bahwa ia bersedia untuk melakukan operasi. Di masa lalu, ia membujuk Hyunwoo untuk menikah dengannya dan pernah berjanji tak akan membuat Hyunwoo menangis. Mulai hari ini, ia akan menepati janji itu dan tak akan membiarkan Hyunwoo bersedih lagi. 나 죽으면 아까처럼 그렇게 울 거야? 당연하지. 수술 받겠단 소리야. Mison memiliki niat untuk berpisah dengan suaminya. Ia tak sanggup karena selalu LDR dengannya. Ia tak tahu kapan suaminya akan segera menyandang gelar doktor. Ia merasa suaminya terlalu sibuk bahkan untuk sekedar merindukannya. Sebenarnya, satu alasan kuat yang membuat ia ingin bercerai. Misun menduga jika suaminya sedang berselingkuh dengan wanita asal Amerika. 바람난 것 같아. 전화해. 에휴, 울지 마. Karena Dugan sedang berada di pasar, Sojol mengambil alih dan menjaga tokonya. Sojol menghidangkan kepiting salju premium kepada para tetangganya. Mereka begitu menikmati hidangan mahal tersebut. Mereka memberitahukan hal ini kepada para tetangga dan kerabatnya. Tak disangka begitu banyak orang yang datang ke tempat itu. Bahkan semua ramen yang ada di etalase kini telah kosong. Duguan terlihat kesal karena secara tak langsung mereka tak akan mendapatkan uang bahkan terlilit hutang. Pasalnya, Sojol menghidangkan kepiting salju, abalon, serta udang premium. Dengan bodohnya, Sojol menganggap jika itu adalah trik marketing. Sojol yang akhirnya menyadari kesalahannya, namun ia bertekad untuk tetap terus berinteraksi dengan para pelanggan di desa Yongduri. Ia ingin membantu agar para petani bisa bekerja sama dengan pasar-pasar besar dan bisa berdampingan. 아니 이거 너무 과한 거 아니야? Dahye khawatir mengenai ayah Gonu yang sudah mengetahui keberadaannya dan menekannya supaya membawa barang curiannya dan menyerahkan semuanya kepadanya. Jika tidak, ia mengancam akan mendatangi alamatnya dan menghajar Sojol. Keesokannya, Sojol, Gonu, dan Dahye pergi jalan-jalan ke taman hiburan. Mereka membeli cemilan dan menemani Gonu menaiki beberapa wahana. Keluarga kecil ini sangat bahagia dan menikmati kebersamaan mereka. Di saat Sojol pergi untuk membelikan kopi, Dahye diam-diam kabur sambil membawa Gonu. Dengan perasaan tak karuan, Sojol mencari keberadaan Dahye dengan begitu cemas. Ketika Dahye berada di depan gerbang, terdengar dari speaker pusat pengumuman jika pria bernama Sojol tengah mencari istri dan anaknya. Sojol menginterupsi. Ia memohon agar Dahye tak pergi meninggalkannya. Ia berjanji akan menjadi suami yang lebih baik di masa depan. Dahye akhirnya mengurungkan niatnya dan memutuskan untuk kembali. Mereka menangis terseduh dan saling berpelukan dengan manis saat keduanya bertemu. 내가 또. Hae-in menyusuri jalanan kota sendirian. Ia mengenang beberapa tempat yang ia pernah kunjungi bersama Hyunwoo selama di Jerman. Di tengah keramaian, ia kembali berhalusinasi, di mana ia melihat mendiang kakaknya yang terlihat tengah melambaikan tangan kepadanya. Sebelum dioperasi, Hyunwoo menemani Hae-in dan tak melepas pandangannya sepanjang malam. Hae-in bertanya apakah Hyunwoo memiliki keluhan terhadapnya. Hyunwoo awalnya enggan mengatakan, namun akhirnya ia terpancing. Menurutnya, keluhan pertama adalah Hae-in sering berubah pikiran. Hyunwoo mengingat pada saat perayaan anniversary mereka, ia merasa serba salah saat memberinya kejutan.
Namun di balik itu, Hae-in juga selalu marah ketika ia tak memberikan apapun. Yang kedua, Hyunwoo ingin Hae-in mendengarkannya dan tak marah saat ia bicara padanya. Dan keluhan terakhir adalah ia mengungkapkan jika dirinya begitu mencintai Hae-in. Hyunwoo berharap ketika Hae-in sembuh, Hae-in akan tetap bersama dengannya selamanya. Ia akan menemaninya jalan-jalan, berolahraga, berdebat, berdamai, dan melakukan hal-hal indah sampai menua. Sementara itu, Hae-in telah menulis apa yang ia pikirkan dalam sebuah catatan. Ia yakin jika hal itu akan memandunya untuk membuka lembaran barunya. Hae-in memberikan catatan itu kepada Hyunwoo. Ia memberikan izin Hyunwoo untuk membaca catatan itu ketika dirinya siuman setelah operasi. 말해봐. 뭐라고? 사랑한다고. Hae-in akan segera memasuki ruangan operasi. Ia memohon agar Hyunwoo menjaganya dan menjadi orang pertama yang ia temui saat siuman. Hyunwoo berjanji jika ia akan di sisinya sejak Hae-in membuka mata saat siuman. Hyunwoo begitu gugup dan khawatir hingga menangis selama menunggu Hae-in dioperasi. Bagaikan disambar petisi siang bolong, Hyunwoo tiba-tiba ditangkap oleh pihak kepolisian. Ia difitnah sebagai tersangka atas pembunuhan Songguk broker tanah. Dalang dibalik orang yang memfitnahnya adalah Eun-song. Ia dengan sombongnya mengatakan jika Hyunwoo tak perlu cemas karena kini ia akan menjadi wali Hae-in. Sambil diseret oleh polisi, Hyunwoo telah melihat Hae-in keluar dari ruang operasi. Hatinya hancur karena Hyunwoo tak bisa menepati janjinya untuk menjadi orang pertama yang Hae-in temui saat ia siuman. 그만 주세요. 눈 떴을 때 내가 인기를 했다고. 혜인이 보호자는 내가 할 테니까. Kini seluruh keluarga khawatir tentang Hyunwoo atas berita yang sedang tersebar. Tak hanya itu, kini mereka juga cemas karena Hae-in dijaga oleh Eun-song. Eun-song menolak orang tua Hae-in datang saat mereka berencana untuk menyusul ke Jerman. Eun-song bahkan dengan berani mengancam Bong Joon jika kini ia sedang diselidiki jaksa atas tuduhan penggelapan dan malapraktik. 지금 혜연이 병원에는 누가 있다는 거야? Kini semua kenangan yang ada dalam memori Hae-in telah hilang. Saat membuka mata, orang yang pertama ia lihat adalah Eun-song. Ia seakan-akan adalah orang yang dimintai Hae-in untuk menemaninya sepanjang waktu. Di samping itu, Eun-song kecewa karena nama pertama yang Hae-in panggil adalah Baek Hyunwoo. Eun-song bercerita jika ia adalah mantan kekasihnya sewaktu kuliah. Namun, ia dan Hae-in masih saling mencintai. Di depan Hae-in, ia menjelekkan nama Hyunwoo. Jika Hyunwoo adalah seorang penipu, maka dari itu Hae-in bercerai dengannya. Menurut Eun-song, Hyunwoo adalah seorang penguntit dan pembunuh. Ia meyakinkan Hae-in jika mungkin dirinya mengingat nama Hyunwoo akibat selama ini ia hidup menderita dengannya. Salju pertama telah turun. Hyunwoo semakin sakit hati karena ia tak mampu mewujudkan semua janjinya di momen tersebut. Sementara itu, Hae-in didampingi oleh Eun-song untuk menikmati turunnya salju pertama. Ketika melihat kuku di bagian kelingkingnya berwarna, Hae-in tiba-tiba menitikkan air mata, seolah ia melupakan kenangan indah yang tak seharusnya ia lupakan. 태어났을 텐데. Dalam sebuah epilog, saat Hyunwoo dan Hae-in bermesraan, ia penasaran apa rahasia Hyunwoo bisa memiliki memori yang tajam. Karena terkadang Hyunwoo selalu menyombongkan kelebihan itu. Hyunwoo menjelaskan jika ia hanya selalu mengingat dan menggumamkan bagian-bagian yang penting, alam bawah sadarnya secara spontan akan mendengar suara tersebut. Di ruang operasi, Hae-in terus menggumamkan nama Baek Hyunwoo sebelum ia perlahan tak sadarkan diri akibat anestesi. Begitulah episode 14 part 2. Ditunggu video selanjutnya. Bye-bye.